Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Pada zaman sekarang ini, makin banyak orang yang mempercantik diri atau bergaya yang menyimpang dari ajaran Islam. Dari pakaian yang sangat terbuka hingga memperlihatkan aurat yang ada pada wanita. Dalam hadis dan Al-Quran sudah sangat jelas hukuman bagi para hambanya yang menampilkan auratnya. Neraka menjadi tempat para umat yang tidak memakai pakaian yang tidak menutup auratnya. Godaan dari tren kecantikan ini akan banyak menimpa kaum perempuan. Sudah sewajarnya seorang wanita ingin berdandan agar terlihat cantik di mata setiap orang. Segala cara dilakukan untuk mendapatkan kesempurnaan dari fisik mereka. Sangat sering mereka melewati batas yang sudah diajarkan dalam ajaran Islam. Hal ini akan menyeret mereka ke dalam api neraka. Saat ini banyak wanita yang mencoba mempercantik diri dengan mencukur alisnya. Lalu apakah Islam memperbolehkan hal tersebut, sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir ya sahabat, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut boleh atau tidak mencukur alis dalam Al-Quran. Begini penjelasan selengkapnya, versi dari Magenta Islam. Mencukur alis menjadi salah satu tren terbaru yang sedang menjalar di masyarakat Indonesia. Banyak orang yang mencoba hal baru tersebut dengan tujuan agar membuat dirinya terlihat menarik di mata orang lain. Kebanyakan yang mencoba ini adalah kaum wanita. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar karena setiap wanita ingin menjadi cantik di mata orang lain. Mereka mencukur alisnya dan mengganti dengan alis buatan yang sudah disiapkan. Praktik tersebut telah menjalar di Indonesia. Peminatnya sahabat beriman yang banyak menjadi salah satu alasan membuat bisnis ini pun berkembang dengan pesat. Tidak hanya wanita, praktisnya proses dari cukur alis dan hasilnya yang memuaskan membuat banyak orang ingin mencoba hal tersebut. Namun cukur alis masih menjadi perdebatan di antara para ulama di Indonesia. Beberapa ayat dalam Al-Quran dan hadis ada yang menyinggung hal itu juga. Lalu bagaimana hukumnya mencukur alis dalam Islam? Dan boleh atau tidakkah umat muslim melakukan cukur alis sebenarnya? Kalian juga bertanya-tanya sekarang, maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Hukum mencukur alis dalam Islam. Semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak tren fashion terbaru yang diciptakan oleh manusia. Dari pakaian, gaya rambut hingga make up di wajah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hingga saat ini mencukur alis dan mengganti alis tersebut dengan tato menjadi salah satu tren fashion yang digandrungi oleh remaja wanita. Praktis dan hasilnya yang memuaskan menjadi alasan mereka mencoba hal tersebut. Sesungguhnya sahabat beriman, mencukur alis dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan. Larangan ini ditujukan untuk laki-laki maupun para perempuan. Pada ajaran fikih, mencukur atau mencabut bulu alis disebut dengan nams. Allah dan Rasul-Nya melarang kegiatan ini dan melaknat siapa saja yang masih melakukan hal tersebut. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW melaknat perempuan-perempuan yang minta dicukur alisnya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas, tidaklah diperbolehkan untuk wanita muslim yang taat kepada perintah Allah melakukan cukur alis. Sungguh azab Allah sangatlah pedih untuk para hambanya yang tidak taat kepadanya. Selain itu banyak wanita juga yang telah mencukur alisnya lalu mengganti alis tersebut dengan tato. Sudah sangat jelas hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam pembuatan tato sendiri itu sangatlah menyakitkan, di mana tinta tersebut dimasukkan ke dalam kulit kita dengan menggunakan jarum. Dari segi kesehatan, tato pun tidaklah bagus untuk kesehatan.
Allah dan Rasul-Nya melaknat siapa saja hambanya yang menato diri mereka. Hal ini tertulis dalam sebuah hadis. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya. Begitu pula perempuan yang membuat tato dan meminta dibuatkan tato. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah sangat jelas dari hadis tadi bahwa Allah sangat membenci para umatnya yang menato dirinya. Saat ini semua itu dilakukan hanya untuk bergaya saja. Mereka mengatasnamakan seni dan kecantikan dalam perbuatan tersebut. Namun sahabat beriman, dalam ajaran Islam, hal tersebut tidak diperbolehkan. Dan Allah akan memberikan azab kepada siapa saja yang melanggar aturan dari ajaran-ajaran Islam itu. Sungguh azab Allah sangatlah pedih dan siksa neraka sangatlah kejam kepada setiap pendosa yang terjerumus ke dalamnya. Tidak mensyukuri nikmat dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia diciptakan fisik yang berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perbedaan tersebut merupakan yang terbaik untuk diri hambanya itu. Sebagai hambanya yang beriman, kita harus selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Karena semua ciptaannya yang ada pada diri kita punya maksud dan kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Allah juga menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Hal ini pun tertulis dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Walau begitu, banyak manusia yang tidak mensyukuri nikmat tersebut dengan melakukan perubahan kepada tubuhnya. Saat ini, yang sedang marak terjadi di masyarakat adalah praktek cukur alis, atau alis tersebut diganti dengan tato. Hal ini sahabat beriman dilarang dalam ajaran Islam dan merupakan salah satu bentuk tidak mensyukuri nikmat Allah. Azab Allah akan menimpa siapa saja yang kufur akan nikmatnya. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan maklumat, sungguh jika kalian bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Segala sesuatu yang ada dalam diri kita merupakan berkah dan nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Setan akan menggoda setiap umat manusia untuk masuk ke dalam perbuatan yang salah, merayu setiap umat muslim untuk melakukan perbuatan dosa. Jika kita tidak bersyukur, maka siksa api neraka akan menanti kita di akhirat nantinya. Hal ini pun sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman, di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku akan beri kesenangan sementara, tapi kemudian aku seret ia secara paksa untuk menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada diri kita ini. Karena dengan bersyukur sahabat beriman, Allah akan memberikan balasan yang lebih dan hati kita akan menjadi tenang. Mendekatkan diri kepada sifat sombong. Wanita diperbolehkan untuk berdandan dengan tujuan mempercantik diri, tetapi tidaklah diperbolehkan berdandan secara berlebihan. Saat ini banyak wanita yang melakukan cukur alis dengan alasan kecantikan. Dalam Islam, alasan tersebut tidaklah diterima dan dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Pada saat wanita berdandan secara berlebihan, akan menganggap dirinya paling sempurna di antara wanita-wanita lainnya. Hal tersebut sudah masuk ke dalam sifat sombong yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Hal ini pun tertulis dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu malingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18.
Selain itu, kegiatan untuk mencukur alis dinilai sebagai perbuatan merubah bentuk ciptaan Allah. Namun masih banyak umat muslim khususnya perempuan yang melakukan hal itu juga. Laknat Allah akan menyertai hambanya yang melakukannya. Hal tersebut tertulis dalam Al-Quran. Dan akan aku atau setan suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Quran Surat An-Nisa ayat 119. Oleh karena itu, janganlah berdandan secara berlebihan ya, hingga sampai merubah tubuh yang telah diciptakan oleh Allah. Syukuri semua yang ada dalam diri kita, karena hal tersebut merupakan pemberian Allah yang terbaik untuk hambanya. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.